Bapak Ibu sekalian, ya, pasar modal kita tuh sekarang lagi mengalami situasi yang kalau saya menyebutnya adalah saya sendiri pun tidak membayangkan bahwa situasi tersebut akan terjadi gitu ya. Saya di pasar modal Indonesia sudah lama, Pak Hendra, 15 tahun ya. Dan sampai sekitar 5 tahun yang lalu pasar saham kita tuh masih normal. Mungkin saya bisa menyebutnya begitu, masih normal. Kalau ada krisis, pasar saham jeblok ya atau kinerja perusahaan turun, nggak apa-apa. Kita beli lagi, nanti kinerja perusahaan bisa naik lagi. Karena yang mempengaruhi kinerja perusahaan pada saat itu tuh ya siklus ekonomi ya. Ekonomi itu kan ada siklusnya, ada siklus booming, ada siklus resesi, ada siklus pandemi, krisis ya. Nah, tapi terutama sejak 5 tahun terakhir nih, ada faktor X. Mungkin saya menyebutnya begitu ya, faktor X. Sekarang saya tanya deh sama Pak Hendra. Hari ini di Indonesia atau di seluruh dunia terjadi krisis nggak? Ada COVID Ya, nggak? Ada varian eh, pandemi nggak? enggak, tidak, Pak. Nggak ada. Coba kita lihat data ekonomi makro nasional. Pertumbuhan ekonomi kita bagus, 5%. Inflasi kita rendah, bahkan deflasi sekarang. Saking turunnya daya beli masyarakat. Jadi apa? Inflasinya itu bukan kecil lagi, tapi minus ya, deflasi. Ya. Data pengangguran masih aman juga, masih di 5% ya. Orang masih bisa kerja. Ya minimal ojol kan bisa ya, ngojek ya. Atau ya jadi tukang parkir itu udah dicatat sebagai pekerjaan itu kalau sama BPS gitu. Gila itu. Nah, itu apa namanya? Tapi intinya adalah ekonomi makro kita itu normal. Harga kebutuhan pokok stabil. Ya, harga beras, harga telur gitu kan. Sekarang bulan puasa dan saya bisa lihat di luar sana orang-orang ya beli takjil, beli apa biasa aja gitu. Nah, lalu bagaimana penjelasannya harga saham Telkom bisa turun ke level yang sama rendahnya dengan ketika zaman COVID? Sebenarnya nggak ada penjelasannya. Kalau dari sisi fundamental, ekonomi, dan juga kinerja perusahaannya. Kinerja Telkom betul turun, tapi nggak sejelek itu juga kok. Laba dia masih laba gitu ya. Tapi kenapa sahamnya bisa turun sedalam itu? Karena asing keluar terus, Pak Hendra. Asing jualan terus. Net sell asing di awal tahun 2002, coba ada di sini kalau nggak salah sebentar. Di tahun 2025 ini ya baru 2 bulan loh, ini baru akhir Februari gitu ya. Nah ini net sell asing itu udah 22 triliun rupiah. Di 2024 juga sama, net sell aja terus. Kalau nggak salah 40 sampai berapa triliun. Ini baru 2 bulan Pak, 2025, tapi asing udah jualan 22 triliun. 2023 juga sama. 5 tahun terakhir ini asing keluar terus. Dan alhasil hampir semua saham, ya tentu saja tidak semua ya, tapi mayoritas itu turun, mau itu kinerjanya bagus, apalagi kalau kinerjanya jelek. Telkom ini kan ya labanya turun, jadi ya nggak bisa disebut bagus juga kinerjanya ya. Jadi sahamnya turun sangat dalam karena asing keluar. Nah, lalu kenapa asing keluar? Ada banyak faktor tentu saja, tapi sekarang kita lihat saham-saham yang ada di bursa efek kita juga ya. Baru kemarin kan ada ramai cerita MSCI, Pak Hendra, yang dia bilang bahwa ada 3 saham milik grup konglomerat tertentu yang tidak akan mereka masukkan ke dalam indeks MSCI Indonesia. Gitu. Ya, betul. Ada, Pak. Ya kan, beritanya kan. Iya. Saham-saham yang memang market cap-nya sangat tinggi biasanya masuk indeks MSCI itu ya. Tapi sama MSCI bilang nggak akan kita masukkan gitu ya. 15 tahun Pak Hendra saya di pasar modal belum pernah, baru kali ini saya ngalamin ada institusi asing dengan tegas menyatakan bukan lagi rekomendasi sell ke suatu saham, tapi mempertanyakan saham ini layak investasi atau tidak gitu. Investable issues gitu. Artinya asing pun bisa melihat ada problem di pasar modal kita. Isinya saham-saham gorengan semua. Isinya saham-saham gorengan semua. Bukan berarti saham-saham yang bagus
tidak ada. Telkom jelas bukan gorengan. Fundamental dia bagus. Tapi yang gorengan ini banyak banget. Yang dia naik sangat tinggi, tapi tidak ada penjelasannya secara fundamental kinerjanya apakah memang bagus gitu ya. Dan market cap-nya jadi sangat gede, IHSG juga jadi aneh pergerakannya dan seterusnya. Ya asing tidak bodoh. Kalau misalnya mereka ngelihat pasar saham kita, terus banyak juga perusahaan-perusahahan kecil yang IPO ya, ujung-ujungnya sahamnya jeblok, mati digocap, bahkan sampai tinggal sisa Rp1. Ternyata jumlah karyawannya cuma 4 orang, Pak Hendra. Saya nggak akan nyebut nama perusahaannya, tapi kemarin sempat rame itu. Ada perusahaan baru IPO, ya, naik, ujung-ujungnya jeblok. Udah gitu diinterogasi sama bursa, ya, ketahuan ternyata karyawannya cuma 4 orang. Loh, karyawan saya di Averi Investama juga bahkan lebih banyak dari itu. Berarti saya mendingan IPO aja dong kalau kayak gitu. Averi Investama TBK, ya kan? Market cap-nya 100 triliun. Bisa banget, tapi tidak saya lakukan. Jadi, tapi intinya ada problem di pasar modal kita. Dan itu terjadi sudah sekitar 5 tahun terakhir. Terutama sejak habis COVID lah ya. Lalu ada IPO yang katanya unicorn lah, apalah. Nilai IPO-nya gede, sahamnya jeblok, habis itu perusahaannya, operasionalnya tutup. Pak Hendra tahu kan perusahaan mana yang saya maksud, ya kan? Yang katanya the next Amazon lah, apalah, ya kan? Nah, jadi ya itu satu hal. Dan yang kedua, balik lagi ke Telkom. Kenapa laba dia bisa turun? Padahal dia perusahaan internet, dia perusahaan teknologi. Sekarang ini lagi ramai AI, Artificial Intelligence. AI itu konsumsi kuotanya gede banget, Pak Hendra. Anda kalau misalnya bikin pakai AI untuk bikin video, bikin gambar atau chat GPT atau apapun ya, itu makan kuotanya gede banget. Nggak tahu ya Anda gimana, tapi saya ngerasa konsumsi kuota saya juga sekarang meningkat. Sebulan 100 giga itu kadang kurang gitu loh. Untuk nonton Netflix dan seterusnya. Artinya, sebagai perusahaan terbesar di bidang ini, Telkom harusnya labanya naik toh. Pendapatannya naik toh. Lalu kenapa dia pendapatannya malah turun, labanya malah turun? Lah ya kemarin ingat nggak? Telkom ada beli saham Goto. Ya. Oh iya, ada Pak ya. Rugi dia entah berapa triliun di situ. Itu yang kita bisa lihat jelas di laporan keuangannya. Bagaimana dengan yang tidak kita lihat di laporan keuangannya? Ya contohnya kayak kemarin Pertamina katanya ngoplos Pertamax sama Pertalite. Itu bagaimana kita tahu? Ya, masa di laporan keuangannya ditulis gitu, grup selama ini mengoplos Pertamax dan Pertalite untuk memaksimalkan keuntungan, untuk menguntungkan oknum-oknum. Kan nggak mungkin ditulis kayak gitu di laporan keuangan. Tapi BUMN sekarang tuh gimana? Kalau yang seperti itu bukannya setahu saya biaya lain-lainnya bakalan naik ya Pak? Biasanya mereka masukin ke laporan keuangan biaya lain-lain atau gimana gitu? Ya iya, tapi kan nggak ada detailnya juga, cuman ditulis biaya lain. Atau ditulisnya gini, biaya perjalanan, biaya apa gitu. Padahal ya duitnya masuk kantong pribadi, kan udah biasa lah itu. Dan gini ya Pak Hendra ya, dulu sebenarnya dari zaman saya belum lahir, namanya BUMN itu emang udah begitu. Korupsi itu udah biasa dari dulu, ya. Cuman entah kenapa belakangan ini kok tambah menggila gitu loh. Nggak cuma di satu BUMN, di semuanya. Lah sekarang gimana penjelasannya? Perusahaan-perusahaan konstruksi BUMN itu pada megap-megap sekarang, pada kagak bisa bayar utang. Padahal proyek infrastruktur masih banyak. Ya Telkom ini labanya turun. Ya kan? Lalu Garuda Indonesia rugi terus, Krakatau Steel rugi terus. Ini kenapa? Berarti kan ada yang salah ini. Bukan di Telkomnya, tapi di BUMN-nya secara keseluruhan, gitu loh. Satu-satunya yang agak bagus itu perbankan doang. Karena memang kalau perbankan itu dia lebih independen, dia diawasi juga sama pihak eksternal di luar pemerintah, di luar BUMN, OJK sama Bank Indonesia gitu. Jadi dia, ginilah, kalau yang lain-lain diutak-atik nggak apa-apa. Tapi kalau perbankan diutak-atik, hancur ekonomi kita. Kalau sampai bank BUMN kenapa-napa, tabungan kita hilang gitu ya, krismon Pak.
98 kejadiannya gitu. Segila apapun koruptor di BUMN, dia nggak akan berani ambil risiko itu gitu. Nah, tapi untuk BUMN non perbankan, mereka bebas merdeka, Pak. Kalau nggak diperiksa ya aman-aman aja gitu. Dan itu terjadi semuanya. Maksudnya, ya itu kan apa ya, Pak Teguh, apa buktinya ngomong kayak gitu? Ya tidak ada. Ini cuma dugaan. Tapi kalau kita lihat kinerjanya semuanya turun, ya berarti kan ada something wrong di situ. Ketika secara teori harusnya kinerja perusahaannya naik gitu. Jadi dua faktor. Satu, asingnya keluar terus karena turunnya kepercayaan mereka terhadap pasar saham kita. Dan yang kedua, kinerja perusahaannya juga memang turun. Tidak hanya Telkom, tapi juga secara umum. Jadi untuk saat ini ya Pak Hendra ya, kita nggak tahu di 2025 ini apakah laba Telkom akan naik atau enggak. Meskipun kalau secara teori, kalau memang betul GCG perusahaannya bagus, harusnya labanya naik. Tapi kita nggak bisa ngomong begitu sekarang. Kalau dulu mungkin masih bisa, sekarang nggak bisa gitu loh. Jadi janganlah. Kalau misalnya Pak Hendra tertarik membeli saham tertentu yang memang sahamnya sudah murah gitu ya. Kalau BUMN, mungkin perbankan, tapi di luar itu mendingan jangan BUMN, perusahaan swasta aja. Sama kayak sekarang kalau ngisi bensin jangan di BUMN. Di ini aja tuh yang apa warna kuning tuh. Saya udah pakai itu dari tahun 2021. Aman-aman aja, mobil saya enak-enak aja gitu. Cukup ya Pak Hendra?